Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu dalam ruang kesaksian. Hari ini saya akan bersaksi tentang suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Percayakah saudara bahwa setiap kita, engkau dan aku, kita punya kitab kehidupan. Kitab kehidupan kita itu dicatat pada saat kita lahir, kita menjadi remaja, kita menikah, pada saat kita juga terus sampai Tuhan panggil kita. Itu adalah kitab kehidupan kita. Suatu malam Tuhan membawa saya dalam suatu penglihatan seperti ini. Di dalam rumah saya, yaitu tiba-tiba saya melihat atap kamar saya itu terbuka lebar. Dan saya merasa saya memegang sebuah lentera yang sangat besar. Dan dengan lentera itu saya naik ke atas dan saya mulai terbang. Saya mengelilingi kepulauan Indonesia. Saya mengelilingi pulau demi pulau. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, semua sambil memuji Tuhan. Dan saya terus-menerus memegang lentera ini yang besar di kedua tangan saya. Kemudian pada saat saya memuji Tuhan, tiba-tiba saya menukik turun dan saya masuk tiba di sebuah tempat yang cukup hanya buat 3 orang saja. Dan saya tahu ruangan itu sangat kecil. Di situ saya lihat ada malaikat, ada Tuhan Yesus, dan ada saya. Di depan saya itu persis ada sebuah meja. Dan di atas meja itu terbukalah sebuah kitab, yaitu kitab kehidupan. Pada saat saya bersimpu di bawah kaki Tuhan Yesus, saya tidak bisa melihat wajahnya karena begitu besar cahayanya, jadi saya hanya melihat separuh badannya. Tapi saya tahu dalam spirit saya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan saya melihat di sebelah kanan saya adalah malaikat yang berkata-kata kepada saya tentang diri saya. Sebab di dalam kitab kehidupan itu tercantum nama saya. Malaikat itu mulai berkata bahwa kehidupan manusia seibarat 5 jari, yaitu seibarat jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Lalu malaikat itu berkata, banyak hamba Tuhan hanya sampai di 4 jari saja, tidak punya jempol, sehingga kehidupannya tidak sempurna. Lalu malaikat itu melihat kepada saya dan satu malaikat itu mulai membaca kitab kehidupan atas nama saya. Kemudian saya mulai dibacakan. Apakah Tina sudah punya jari kelingking? Sepertinya malaikat itu yang dekat buku kitab kehidupan itu mencenting sesuatu bahwa saya sudah ada jari kelingking saya. Kemudian saya disebutkan lagi, apakah saya sudah punya jari manis? Kemudian dia mulai mencenting kembali. Lalu saya dilihat lagi apakah sudah punya jari tengah. Kemudian malaikat itu mulai mencenting kembali. Dan saya mulai gemetar di bawah kaki Tuhan Yesus. Saya gemetar dan saya menangis. Kemudian dia lanjutkan lagi membaca apakah saya sudah punya jari telunjuk. Saya semakin gemetar dan saya makin keras nangisnya. Dan pada saat dia mengatakan apakah Tina sudah punya jari jempol, saya menangis keras-keras. Saya terguncang-guncang di bawah kaki Yesus. Saya bersujud di bawah kaki Yesus. Dan saya menangis keras-keras di bawah kaki Yesus. Nah, pada saat saya menangis, saya terbangun. Pada saat saya terbangun, saya tetap masih dalam keadaan terguncang dan tetap menangis di atas tempat tidur saya. Di sebelah saya suami saya. Dia tidak mengerti mengapa saya menangis. Dan saya tidak bisa berhenti menangis lebih daripada 20 menit. Karena saya begitu takut, saya begitu terguncang hatinya, dan saya begitu ngeri bahwa kita semua punya kitab kehidupan dan kita dibacakan satu persatu. Sejak saya mendapatkan penglihatan itu, saya mulai berdoa dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Saya bertanya, Tuhan,
Apakah yang dimaksud dengan jari kelingking? Apakah yang dimaksud dengan jari manis? Apakah yang dimaksud dengan jari tengah? Dan apakah yang dimaksud dengan jari telunjuk? Dan apakah yang dimaksud dengan jari jempol? Lalu Tuhan mulai membukakan rahasia daripada mimpi saya ini. Tuhan mulai berkata tentang jari kelingking. Jari kelingking ini adalah pada saat kita dipanggil, kita menjadi pengikut Kristus. Dan kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, jari manis ini berbicara tentang pertunangan kita dengan Tuhan Yesus. Yaitu pada saat kita dibaptis, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita dimasukkan cincin di dalam jari manis kita, berarti kita adalah kepunyaannya Tuhan. Bukan lagi kepunyaan dunia. Lalu Tuhan membukakan lagi kepada saya tentang arti daripada jari tengah. Kita melihat bahwa jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi di antara semua jari. Lalu Tuhan berbicara tentang hubungan. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan, apakah ini sudah terjadi? Bahwa kita rajin berdoa. Apakah kita sudah mengenal Yesus? Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Dan kita membaca Alkitab dan mengerti tentang keseluruhan daripada kepribadian Tuhan Yesus. Ini yang dimaksud dengan jari tengah. Karena tanpa engkau membaca Alkitab, engkau tidak bisa mengenal Yesus. Tanpa engkau membina hubungan dengan membaca Alkitab dan mempelajari pribadi Tuhan, engkau tidak akan pernah kenal Yesus. Oleh karena itu ini yang jari tengah ini sangatlah penting. Lalu Tuhan membukakan lagi kepada saya tentang jari telunjuk. Kita sering menyuruh orang dengan jari telunjuk kita. Pergi ke sana ya. Tolong ya ke sana ya. Halo, kamu, tolong ke sini. Mari ke sini. Dan kita tidak pernah pakai jari kelingking kita atau jari manis kita untuk memanggil orang. Tetapi kita memanggil dengan jari telunjuk kita untuk menyuruh seseorang. Pergi ke sana, pergilah ke sini. Berarti jari telunjuk kita ini adalah pergilah, jadilah saksi buat Kristus Yesus. Jadilah saksi Tuhan di mana saja engkau pergi. Jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan. Ini yang sudah dilakukan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan. Dia sudah pergi ke seluruh pelosok bumi ini untuk memberitakan Injil Tuhan. Murid-murid Yesus sudah pergi menjadi saksi-saksi Yesus di mana saja mereka berada di kota-kota lain. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Lalu pada saat saya masih dalam penglihatan di bawah kaki Tuhan Yesus, malaikat ini berkata tentang jari jempol. Jari jempol ini berarti tentang penundukan diri secara total. Penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam aku. Itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan mau. Berarti jari jempol ini adalah soal si aku yang ingin harus ditundukkan di bawah kaki Yesus, supaya kita hidup kita. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Dan malaikat itu berkata, banyak hamba Tuhan tidak punya jari jempol. Oleh karena itu saya banyak menangis. Karena banyak hamba Tuhan yang mempunyai kesombongan rohani, yang merasa dirinya sudah KKR dengan puluhan ribu orang, dan di situ dia tidak lagi ada penundukan diri secara total kepada Tuhan, sehingga hanya Tuhan Yesus saja yang terpancar di dalam kehidupannya. Tidak lagi dirinya yang diagung-agungkan, tetapi tuh orang-orang bisa melihat bahwa Kristus yang ada di dalam dia yang diagung-agungkan, itulah yang menjadi tujuan utama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian saya melalui penglihatan yang Tuhan kirimkan kepada saya, itu berbekas di hati saya. Saya mulai merenungkan hidup saya. Berarti Tuhan benar-benar meminta kehidupan kita penyerahan secara total. Apa itu penyerahan total? Penyerahan total adalah penyerahan waktu kita. Penyerahan total adalah penyerahan pikiran kita.
Penyerahan total adalah penyerahan mulut kita. Penyerahan total adalah penyerahan telinga kita. Penyerahan total adalah penyerahan tangan dan kaki kita. Tubuh kita seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita serahkan kepada Tuhan. Berarti hidup kita harus kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Kita minta Tuhan Yesus sendiri yang menguduskan kita. Kita hidup di dalam dosa. Kita dilahirkan dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan berjanji, barang siapa yang bertobat dan memanggil namanya, maka dosa yang merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Oleh karena itu, janji Tuhan iya dan amin. Pertobatan kita setiap hari. Kalau kita melakukan kesalahan, kita bertobat kepada Tuhan dan kita berjanji kita tidak akan melakukannya lagi. Itu adalah penyucian diri kita selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan tahu bahwa kita lemah karena kita masih hidup dalam daging. Tetapi Tuhan berjanji, jikalau engkau hidup di dalam roh, maka dagingmu ini akan mati. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mematikan daging kita. Kita harus hidup di dalam roh kita. Roh itu adalah kekuatan kita yang membuat kita itu bisa hidup dengan penundukan diri sama seperti Kristus Yesus yang menundukkan dirinya kepada Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kau dan aku, mencurahkan darahnya. Dia penuh dengan luka, air matanya pun air mata darah, untukmu dan untukku. Oleh karena itu kita harus hargai supaya kita tidak lagi menyalibkan dia di dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan dosa lagi dosa, kita jatuh lagi dalam dosa, kita jatuh lagi dalam dosa, kita jatuh lagi dalam dosa. Tetapi Tuhan minta kita semua hidup di dalam penundukan diri yang sesungguhnya, total, secara total. Berarti hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang Tuhan kehendaki, yang menjadikan kita warga negara kerajaan surga. Saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak mudah. Apalagi saya sebagai istri dari seorang pengusaha sukses yang mempunyai salon banyak, mempunyai toko roti dan toko donat. Itu kita mulai tergiur untuk ikut di dalam arus dunia. Tetapi hidup adalah pilihan. Kemana engkau pilih? Saya sudah memutuskan untuk memilih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mulai meninggalkan pelan-pelan semua apa yang menjadi keinginan dunia, kehidupan sosialita, kehidupan yang terkenal. Saya mulai mengalihkan fokus saya, perhatian saya. 2017 saya mulai mengalihkan perhatian saya untuk melayani penjara demi penjara. Saya melayani penjara, Cipinang, kriminal, narkoba, Salemba, kriminal, narkoba, Pondok Bambu, dan saya juga pergi ke pelosok-pelosok daerah mengunjungi penjara-penjara di sana. Itu sesuatu yang tidak lazim untuk seseorang yang hidup dalam kecukupan. Tetapi saya memutuskan, inilah pilihan hidupku. Aku ingin memuliakan Tuhan di dalam hidupku. Aku tidak akan buang-buang waktu. Waktuku sangat singkat. Aku berlari-lari ke arah tujuan. Aku selalu berkomitmen merasa bahwa Tuhan Yesus segera datang. Dan aku berpikir bahwa jangan-jangan aku tidak sempat berbuat baik. Oleh karena itu, saya benar-benar membaktikan diri saya fokus untuk memberikan hatiku, memberikan mulutku, mataku, telingaku, tangan dan kakiku melangkah ke tempat yang benar. Ke tempat di mana Yesus mau. Ke tempat di mana nama Yesus akan dimuliakan dan ditinggikan. Di mana banyak orang yang bertobat dan menangis karena mereka merasakan kasih Yesus. Itulah yang saya ingin terus lakukan buat Tuhan. Lalu, apa yang saya lakukan lagi selain melayani Tuhan? Saya mulai mengganti pikiran saya untuk tidak lagi memikirkan kepada diri kita sendiri, tetapi berfokus kepada orang lain. Aku mulai melihat kepada orang-orang di sekitarku, orang tuaku, mertuaku, saudara-saudaraku. Juga kita membuat satu community gereja, community penyembahan, yaitu worship, ya, praise and worship di kantor yang sudah berlangsung lebih daripada 12 tahun. Saya bersyukur, fokus yang Tuhan berikan kepada saya adalah fokus untuk memuliakan Tuhan. Fokus yang akan banyak menolong jiwa-jiwa.
Masih ada lagi tugas yang saya harus lakukan, membangun rumah Tuhan, dan semua masih di dalam persiapan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan bagi kita yang diberkati Tuhan, bagi engkau yang berkecukupan, bagi engkau yang berkelimpahan, supaya hartamu tidak engkau pergunakan untuk dirimu sendiri, tetapi hartamu itu engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Maka hartamu di surga akan berlimpah ruah, rumahmu akan cantik, rumahmu akan besar, rumahmu akan luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, namamu pun dikenal oleh para malaikat. Namamu dikenal di dalam kitab kehidupan. Pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan berkata kepada kita, mari masuklah hai engkau pengantinku, hai engkau yang sudah berjerih payah berbuat baik. Engkau aku kenal, engkau adalah mempelaiku yang sejati. Oleh karena itu, mari masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan aku. Kita akan menikmati kehidupan sukacita bersama-sama sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.